Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nastiti dari Program Studi Agribisnis Universitas Islam Kadiri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait deskripsi singkat mata kuliah dan juga metode pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis dengan bobot 3 SKS. Jadi capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep strategi dan kebijakan bisnis. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu untuk mendeteksi faktor yang menentukan daya saing dari suatu bisnis. Yang ketiga, yang pasti mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi isu strategis yang nantinya akan digunakan dalam merumuskan suatu strategi. Dan mahasiswa mampu menyusun strategi dalam proses aplikasi bisnis. Jadi deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah ini memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kepada mahasiswa tentang pentingnya berpikir dan bertindak secara strategis. Nah, selain itu, dalam menjalankan bisnis, mereka bisa mencari ruang lingkup bisnisnya sendiri, serta mengidentifikasi isu strategis yang nantinya akan berpengaruh terhadap strategi yang akan mereka jalankan. Jadi strategi itu akan dibagi menjadi dua, yaitu ke faktor-faktor eksternal dan yang pertama adalah ke faktor-faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor-faktor internal. Jadi hal tersebut yang nantinya akan digunakan mahasiswa dalam merumuskan strategi hingga nantinya mahasiswa setelah merumuskan strategi mereka dapat mengevaluasi strategi mana yang kira-kira paling efektif untuk dijalankan. Materi pembelajaran yang nantinya akan kita bahas di dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah ruang lingkup strategi dan kebijakan bisnis, lalu yang kedua adalah model manajemen strategi, ketiga adalah mahasiswa mengetahui tahapan dalam mengambil keputusan yang strategik, yang keempat mahasiswa mengetahui identifikasi isu strategis pada lingkungan perusahaan eksternal maupun internal, yang kelima mereka mengetahui strategi bisnis generik, yang keenam, pendekatan matriks strategi, dan yang terakhir adalah evaluasi strategi. Itu adalah topik-topik yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan strategi dan metode pengajaran dari mata kuliah yang saya ampu. Yang pertama adalah saya menggunakan metode ceramah. Jadi mahasiswa akan menyimak apa materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan topik-topik dan bahasan di minggu tersebut. Yang kedua adalah saya menggunakan metode active learning, yaitu bisa menggunakan metode tanya jawab. Jadi untuk adanya interaksi dua arah dari saya maupun dengan mahasiswa, lalu juga dengan metode diskusi. Nah, metode diskusi ini bisa dengan mahasiswa membentuk suatu kelompok yang nantinya akan saya berikan suatu project di mana mereka akan memecahkan project tersebut sesuai dengan topik-topik yang diberikan untuk setiap kali pertemuan. Saya juga memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk bisa bertanya di luar kelas melalui WhatsApp group ataupun WhatsApp pribadi. Jadi mahasiswa bisa bertanya kapanpun mereka mau. Yang ketiga adalah metode kooperatif dan kolaboratif learning. Jadi mahasiswa dapat mempresentasikan pendapatnya atau terkait proyek-proyek yang telah saya berikan. Contohnya nanti akan kita lihat pada presentasi mahasiswa mengenai topik isu strategik. Bobot penilaian bisa dilihat pada gambar berikut. Bobot penilaian saya jelaskan di awal kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama sehingga mahasiswa dapat menyusun strategi pembelajaran mereka supaya mendapatkan nilai yang memuaskan untuk masing-masing mahasiswa. Selain itu, setelah adanya penilaian, mahasiswa akan diberikan nilai secara transparan. Jadi ada transparansi nilai di mana mereka apabila ada ketidakpuasan atau mungkin mau bertanya, dapat melihat dan mengajukan pertanyaan maupun remedial.
Setelah nilai keluar, pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait jawaban dari soal-soal UTS maupun UAS. Jadi di situ mahasiswa bisa mengetahui jawaban apa yang paling benar dan mereka bisa mengajukan pertanyaan, sanggahan ataupun meminta remedial. Berikut adalah cuplikan proses pengajaran pada mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita masuk di mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis. Otomatis kita lanjutkan untuk presentasi ya. Dari presentasi yang kami sampaikan, apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, bagaimana cara menarik minat dari para remaja, terutama di pedesaan? Untuk saat ini kan para remaja ini lebih memilih merantau ke luar kota. Bagaimana cara menarik agar ikut berkontribusi dalam pertanian di Indonesia? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Niko. Untuk menambah minat dari remaja desa untuk menjadi petani itu sebenarnya kita harus merubah mindsetnya terlebih dahulu. Jadi kita itu melakukan seperti sosialisasi kepada remaja-remaja desa dan membuat organisasi pertanian di kampus agar minat-minat mahasiswa bertambah dan bahwa menjadi petani itu menguntungkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita sudah lengkap 4 kelompok yang mempresentasikan terkait isu strategis. Yang pertama, hari ini tadi ada minat anak muda untuk menjadi petani, ternyata sekarang isunya berkurang, betul nggak kira-kira? Iya. Jadi hari ini kita bahas minat pemuda dan menjadi petani, kan? Kenapa adanya suatu isu? Jadi isu tadi ternyata akan berpengaruh sangat penting ya di dalam kita menerapkan suatu strategi. Makanya tadi ada pertanyaan dari Mas Niko. Caranya gimana biar minatnya bertambah? Caranya gimana? Mulai dari sosialisasi, ada penyuluhan, pelatihan. Ya, bahwa pertanian ini masih sangat Keren. luas ya. Walaupun nggak melulu ada di lahan. Sekarang juga banyak sekali teknologi pertanian yang modern. Atau kalian bisa memilih mau menjadi petani yang seperti apa, ya kan? Mau di mana? Karena di agribisnis kita membahas hulu hingga hilir maupun penunjang. Tidak melulu hanya di on farm. Walaupun kita tidak bisa tinggalkan bahwa on farm atau di lahan atau di sistem produksi usaha tani adalah subsistem kunci. Boleh kalau mau umpama jadi penyedia peralatan pertanian atau mau jadi pemasarnya, boleh-boleh aja. Jadi pandangan mahasiswa itu harus luas bahwa pertanian agribisnis ini sangatlah luas. Nggak hanya itu aja, nggak hanya konvensional aja. Lalu strategi yang kedua apa tadi? Membuat kelompok-kelompok di mahasiswa. Kelompoknya kayak gimana nih Mas Ilham? Seperti agribisnis. Buat pengolahan hasil pertanian. Oke, contohnya membuat produk ya. Ada mungkin berkaitan dengan
mata kuliah lain. Mata kuliah apa kalau kita membuat produk? TPHP. Apa? TPHP. Ada rancangan usaha, ada TPHP, betul. Jadi masih bisa untuk dikembangkan. Ya. Sekarang kita bahas bahwa isu strategis ini, kenapa kita harus bisa identifikasi? Karena hubungannya dengan strategi itu sangatlah banyak. Contohnya kalau di dalam perusahaan, ya kan? Kalau sudah ada isu yang berkenaan, kira-kira pengaruh nggak ke kebijakan dari perusahaan? Pengaruh. Contohnya kemarin ya kita bicarakan itu juga isu juga suatu pandemi COVID itu kan memberikan guncangan ya bagi usaha-usaha di bidang pertanian khususnya. Saat pandemi datang, yang paling bermasalah apa? Yang paling bermasalah apa? Waktu pandemi, menurut kalian dari kondisi pandemi ini yang paling dirugikan di mana? Di produksi, distribusi, betul ya. Jadi banyak sekali dalam distribusi yang ternyata adanya PPKM akhirnya Tidak bisa masuk. tidak bisa masuk ke kota tujuan toh, terhambat toh. Bisa jadi harganya jadi turun karena kualitasnya mungkin ditunda jadi juga turun, ya toh. Maka dari itu, kan, seorang petani atau pelaku usaha harus memutar otaknya untuk menemukan strategi-strategi baru. Jadi sebegitunya isu strategis itu bisa berpengaruh terhadap strategi yang akan diambil oleh pelaku usaha, gitu loh ya. Hari ini kita sudah bahas tuntas terkait isu, yang otomatis nanti minggu depan kalian akan jelaskan atau identifikasi kalau kalian membangun suatu usaha. Tadi ada isu-isu tersebut, kira-kira pengaruhnya di apa? Jadi suatu isu akan berpengaruh terhadap yang namanya lingkungan eksternal ya. Nah, ini akan kita bahas nih minggu depan. Jadi dalam lingkungan eksternal, apa saja lingkungan eksternal? Bisa kebijakan, ya kan? Bisa jadi terkait pasar. Pasar juga merupakan lingkungan eksternal, betul. Kalau kita bicara pasar, banyak sekali. Mulai dari mungkin pemasok bahan baku, bisa jadi pesaing usaha, ya kan? Bisa jadi permintaan pelanggan. Karena di mata kuliah perilaku konsumen kita sudah bahas bahwa keinginan dari manusia ini banyak sekali, gitu. Makanya kalau kita menjadi petani pelaku usaha, kita harus terus gimana ya caranya untuk meningkatkan produksi, untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan hasil penjualan. Nah, ini kita harus terus berpikir ya. Ini adalah lingkungan eksternal. Nanti kalian identifikasi nih, nanti akan saya jelaskan minggu depan. Kemudian juga ada yang namanya lingkungan internal. Bedanya apa? Kalau eksternal asalnya dari luar, kalau internal dari dalam. Mencakup apa saja kira-kira kalau internal? Kalau kalian punya usaha nih, internal kalian apa? Penentuan harga. Oke, kita bisa menentukan harga ya. Kita bisa. Terus ada apa lagi? SDM, sumber daya manusianya, betul, sumber daya manusianya. Kita punya karyawan, contohnya. Kita bisa kelola. Apa lagi? Jumlah produksi, tempat produksi. Betul ya. Yang paling pertama karena yang kita tawarkan adalah produk. Bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Ada quality controlnya, ada kapan kita mau produksi, kapan kita mau, berapa banyak yang mau kita produksi ya toh? Enggak? Hingga sampai kita memasarkan. Gimana caranya
Dengan sumber daya yang kita miliki, produk dan kualitas yang kita miliki, nantinya pelanggan bisa tertarik. Tidak hanya produk, tapi juga pelayanan atau service. Ini ya. Jadi ini yang akan kita pelajari di minggu depan. Cukup nggak? Kurang lama? Cukup. Atau mau ditambah yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini aja. Kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan kotaknya aja. Oke, jadi tadi sudah dapat kelompok ya dengan isu masing-masing. Coba kalian tulis atau identifikasi. Umpama saya punya usaha tersebut, lingkungan eksternalnya apa saja dan lingkungan internalnya apa saja. Jadi mirip-mirip di rancangan usaha ya, kan? Rancangan usaha. Jadi yang perlu ya, yang perlu kalian ketahui di sini, jadi suatu isu nanti ya, suatu isu nanti yang sudah kalian pilih, gitu kan, itu akan berpengaruh terhadap visi dan misi perusahaan. Kalian nanti boleh coba. Jadi tugasnya boleh mengidentifikasi suatu usaha. Mungkin ayah kalian kerja di mana atau punya usaha, boleh, kerja juga boleh. Atau bisa merancang usaha kalian sendiri. Kalian boleh pilih salah satu secara berkelompok. Kalau umpama kalian membuat, otomatis kalian coba buat visi dan misinya apa. Kalian harus punya. Kenapa harus punya visi-misi? Apa tuh visi? Tujuan atau goalnya, ya kan? Betul, kalau kita mau menyusun suatu strategi harus punya goal atau tujuannya, betul ya? Harus punya. Harus ada yang diraih atau dicapai. Barulah kita membuat misi. Misi adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Oke, langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Betul. Jadi sini kita lihat nanti itu ada tujuan, sasaran, dan ini saya contohkan, saya kerucutkan ke pendanaan dan kualitas layanan. Nah, nanti kalian boleh mungkin lebih fokus ke manajemen SDM atau lebih fokus ke quality control, boleh. Jadi nanti kalian boleh pilih, kan? Di sini nanti kalian akan membuat yang namanya program-program implementatif ya. Jadi apa programnya, kapan dilaksanakan, di mana, bagaimana, ya kan? Dan siapa yang kira-kira. Kalau umpama mau pengembangan SDM atau mau meningkatkan jumlah pelanggan. Nah, ini kira-kira program-programnya apa saja. Nanti kalian coba buat ya, strateginya seperti apa. Jadi harapannya di mata kuliah ini nanti goalnya selain bisa mengidentifikasi isu, kalian juga bisa merumuskan strategi ya. Mulai dari identifikasi kalian rumuskan hingga nantinya kalian evaluasi apakah strategi tersebut sudah berjalan dengan baik atau perlu diperbaiki kembali. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Jadi mata kuliah ini juga akan dilanjutkan pada mata kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan program Fakultas Pertanian yaitu Praktik Kerja Lapak. Dalam mata kuliah MBKM Analisis Strategi dan Kebijakan, mahasiswa akan diberikan proyek-proyek yang di dalamnya mereka akan menilai atau mengidentifikasi lingkungan yang ada di perusahaan lokasi praktek kerja lapang mereka, serta mereka juga akan melihat strategi-strategi apa
yang dilakukan oleh perusahaan PKL masing-masing. Berikut adalah contoh dari mata kuliah MBKM Analisis Strategi dan Kebijakan yang kita lakukan di sela-sela mereka melakukan praktek kerja lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-temannya ya, nah di sini ya, kan? Jadi isu-isu ini nantinya bisa berdampak terhadap pilihan-pilihan program yang dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi nantinya akan muncul yang namanya indikator, di mana kondisi yang harus ada atau sungguh penting bisa atau tidak kita lakukan hal tersebut, program-programnya seperti apa, lalu goal dan tujuannya apa, fokus utamanya apa. Jadi kalau kita bicara terkait isu strategis, ada berbagai macam hal, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama di sini hubungannya, adanya hubungan di proyek 1, proyek 2, hingga proyek-proyek selanjutnya. Jadi adanya suatu isu, nanti tergantung komoditas kalian apa ya. Jadi isunya nanti seperti apa, kalian jelaskan. Umpama isunya adalah keamanan pangan. Mungkin ada perusahaan yang sudah mengarah ke pertanian organik mungkin. Nah, ini suatu isu yang juga menjadi baik untuk dibahas karena hubungannya dengan atau keamanan dari konsumen ya. Nanti selaras atau tidak dengan visi misi perusahaan. Nah, kalian sudah bahas ini di proyek yang pertama ya, ada visi misi perusahaan. Intinya kalian akan breakdown dari visi misi ini, sebuah perusahaan punya yang namanya tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran ini sama kayak kalian kalau umpama organisasi, pasti ada program-programnya di sini. Program-programnya ini ya sesuai dengan visi misi yang diberlakukan gitu loh. Atau goalnya mau apa? Jadi goalnya ini mau yang seperti apa? Program-programnya apa? Umpama isunya adalah produktivitas yang harus ditingkatkan karena permintaan yang semakin banyak, sehingga kita harus meningkatkan produksi. Maka program-programnya juga harus sesuai dengan tujuan tersebut. Mungkin bisa intensifikasi, ya kan? Atau mungkin kalau hubungannya isunya dengan risiko bisa diversifikasi, ya kan? Atau apa? Jadi nanti masing-masing komoditas memiliki isu tersendiri. Nah, itulah. Jadi dalam isu tersendiri itu kalian nanti juga akan bahas isunya apa. Mau ada kayaknya kemarin ada yang maunya jagung ya. Ada yang mungkin jagung, ada yang tadi ada cabai, ya kan? Atau mungkin ada tanaman buah-buahan. Ini kemarin ada yang konsultasi, ada alpukat atau kelengkeng. Nah, ini isu-isunya apa? Nanti coba kalian perhatikan. Lalu di situ otomatis biasanya, ini saya contohkan aja, kita ada sasarannya ada di modal dan kualitas layanan. Ini adalah contoh saja. Sesuai dengan isunya, kalian nanti akan bahas di sana apa saja yang dipengaruhi oleh isu tersebut. Ternyata isu itu nanti akan mempengaruhi lingkungan eksternal maupun internal perusahaan. Jadi kalau mau ada isunya adalah harganya yang belum stabil gitu ya, harga suatu komoditas belum stabil. Nah, itu nanti otomatis ya apa? Nanti berarti apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor lingkungan eksternalnya apa? Mungkin apakah ada pesaing atau mungkin ada harga tidak stabil itu karena pemasok atau keterserapan pasar atau apa. Nanti kalian akan bahas di proyek 2 sesuai dengan komoditas masing-masing. Lalu suatu isu tersebut juga akan berpengaruh terhadap lingkungan internal perusahaan. Bagaimana internal perusahaan ini bisa mengcover ya untuk
kalau seumpama isu tersebut menjadi peluang, ya bagaimana perusahaan secara internal bisa menangkap peluang tersebut. Kalaupun isu tersebut menjadi suatu ancaman, maka ya otomatis bagaimana internal bisa meminimalisir risiko yang akan diterima oleh perusahaan. Nah, ini makanya nanti perlu yang adanya strategi-strategi. Nah, ini dia. Ini adalah hubungannya. Ini kalau kalian bisa pilih isunya, kalau di dalam agribisnis ada banyak sekali isu, nanti kalian boleh sambungkan di isu-isu ini, ataupun mungkin yang memang terkait dengan isu yang sekarang ya. Nanti coba kalian lihat, di sini ada global market, resource atau sumber daya, bagaimana operasionalnya, itu nanti kalian bisa bahas. Ada mungkin supply chain, di sini, ada e-commerce, sudah atau belum di sana, atau pemasarannya masih konvensional, atau secara internal mereka sudah menggunakan media sosial atau elektronik dalam mereka memasarkan. Nah, ini kalian akan bahas. Ada juga mungkin tadi ada benih ya, pakai teknologi apa. Dan memang kalau teknologinya yang menyebabkan tadi Bu Megawati tertarik untuk mengambil benih bunga ya tadi ya, benih bunga apa. Ini adalah berbagai macam, bisa juga terkait environment ya, atau lingkungan, ataupun lingkungan secara alam maupun sosial, ini juga boleh untuk kalian bahas. Nah, ini kira-kira terkait isu, nanti kalian yang paling pertama di project 2 itu adalah terkait isu, nanti kalian coba lihat ya. Bu, saya mau tanya. Boleh. Saya kan di teh ya Bu, kan itu mencakup pengolahan. Nah, seumpama di sana kan ada isunya kalau permasalahannya itu loh Bu, limbah dari peternak sapi di PT Greenfield itu kan lumayan berpengaruh ya Bu di situ untuk mutunya nanti, takutnya. Nah, itu boleh nggak Bu? Boleh saja. Apalagi kalau itu isunya sudah berkenaan ya di perusahaan, berarti perusahaan di mana? Sirah Kencong ya? Iya. Jadi nggak apa-apa, pakai itu aja nggak apa-apa. Nanti Mbak Atika breakdown lagi, jadi dari isu tersebut ternyata dia pengaruh nggak ke lingkungan eksternal maupun internal perusahaan. Ya, boleh. Berarti yang apa itu di faktor internal sama eksternal itu pengaruhnya ya Bu, bukan menyebutkan apa aja gitu. Jadi kan dia berpengaruh, kamu list dulu. Nah, kira-kira eksternalnya apa, internalnya apa, ya kan? Terus nanti akan digolongkan. Kalau umpama eksternal, nanti golongkan ya semuanya. Nanti golongkan apakah dia ternyata menjadi peluang atau menjadi ancaman. Kalau di dalam di dalam internal nanti dia jadi kekuatannya apa dan kelemahannya apa. Jadi masing-masing perusahaan mungkin spesifik di komoditas dan kekurangannya kan beda-beda, peluang dan ancamannya beda-beda. Nanti coba dijelaskan lebih detail lagi. Baik Bu, terima kasih. Oke, Mbak Atika. Oh ya, oke ya. Ya, sampai ketemu lagi. Masing-masing nih. Itulah cuplikan dari semua proses belajar mengajar yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.